Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada materi pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang beban tanggungan, kepadatan, dan piramida penduduk. Untuk lebih memahami materi hari ini, mari sama-sama kita perhatikan slide-slide berikut ini. Angka beban tanggungan atau dikenal dengan istilah dependensi rasio dan disingkat menjadi DR adalah perbandingan usia penduduk belum produktif, yaitu di bawah 15 tahun, ditambah penduduk tidak produktif di atas 64 tahun dengan penduduk produktif 15 sampai 64 tahun. Lalu, kalau kita masukkan menjadi rumus, maka didapatkan rumus sebagai berikut, di mana DR sama dengan penduduk belum produktif ditambah penduduk tidak produktif dibagi penduduk produktif dikali 100. Selanjutnya, untuk lebih bisa memahami mengenai angka beban tanggungan, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Dalam contoh soal berikut, misalnya, terdapat data kependudukan di wilayah A pada tahun 2016, yaitu jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun adalah 400 jiwa, usia di atas 64 tahun adalah 200 jiwa, usia 15 sampai 64 tahun adalah 700 jiwa. Lalu ditanyakan, berapakah angka beban tanggungan di wilayah A tersebut? Dari contoh soal ini dapat kita selesaikan melalui pembahasan sebagai berikut. Pertama-tama, mari kita masukkan terlebih dahulu rumus angka ketergantungan, di mana DR sama dengan penduduk belum produktif ditambah penduduk tidak produktif dibagi penduduk produktif dikali 100. Maka dengan demikian dapat kita masukkan nilainya 400 ditambah 200 dibagi 700 dikali 100. Didapatkan hasil 85,7. Dibulatkan menjadi 86 jiwa. Artinya, setiap 100 penduduk produktif menanggung 86 penduduk tidak atau belum produktif. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kepadatan penduduk atau density of population, disingkat dengan DP. Mari lebih jauh kita mengetahui pengertian dari kepadatan penduduk. Sebelumnya kita perhatikan peta kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2010. Dari peta kepadatan penduduk berikut bisa kita lihat atau kita dapatkan informasi bahwasanya kepadatan penduduk Indonesia berbagai macam jenis. Dimulai dengan kepadatan terendah berada di Provinsi Papua Barat. Kemudian kepadatan penduduk antara 100 sampai 199 terdapat di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lalu bagaimana dengan kepadatan penduduk antara 600 sampai lebih dari 1299 terdapat di Pulau Jawa, di mana Provinsi DKI Jakarta menempati kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, yaitu di atas 1299 jiwa. Lalu bagaimana dengan pengertian dari kepadatan penduduk? Pengertian kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan wilayah yang didiami. Kalau kita masukkan dalam sebuah rumus, maka didapatkan DP sama dengan jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah. Untuk lebih memahami pengertian tentang kepadatan penduduk, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Misalnya, jumlah penduduk di wilayah A
tahun 2015 adalah 450.000 jiwa dengan luas 30.000 hektar. Maka berapakah angka kepadatan penduduk di wilayah A tersebut? Soal ini dapat kita jawab melalui pembahasan berikut. DP sama dengan 450.000 dibagi 30.000 sama dengan 15. Ini artinya kepadatan penduduk wilayah A adalah 15 jiwa per hektar. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang piramida penduduk. Pengertian dari piramida penduduk adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi piramida penduduk. Yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana bentuk dari piramida penduduk itu sendiri. Dari piramida penduduk itu sendiri, maka kita lihat berikut ini jenis-jenis piramida penduduk. Terdapat 3 jenis piramida penduduk. Yang pertama yaitu piramida penduduk ekspansif. Yang kedua piramida penduduk konstruksif, dan yang ketiga adalah piramida penduduk stasioner. Kita lihat contoh gambar masing-masing piramida penduduk. Perhatikan gambar piramida yang ditampilkan di layar Anda. Terdapat perbedaan dalam bentuk masing-masing piramida. Baiklah, setelah kita mengamati gambar bentuk masing-masing piramida, maka mari sama-sama kita simpulkan pengertian dari masing-masing jenis piramida penduduk sebagai berikut ini. Ya, jenis-jenis piramida penduduk sebagai berikut. Yang pertama yaitu ekspansif. Dapat kita simpulkan usia muda lebih tinggi dari usia dewasa, di mana angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Contoh negaranya diantaranya itu Indonesia, Malaysia, Brazil. Selanjutnya, piramida penduduk konstruktif, di mana dalam piramida ini usia muda lebih rendah dari usia dewasa, atau angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian. Contoh negaranya diantaranya Amerika, Jepang, Prancis. Dan yang ketiga, jenis piramida ini adalah piramida stasioner, di mana usia muda, usia dewasa, dan tua hampir sama. Atau dengan kata lain, angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian. Contoh negaranya diantaranya itu Inggris, Jerman, Swedia. Baiklah, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.